Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Madani dengan NIM 22210100154. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Masail Fiqh. Di sini saya akan mereview sedikit tentang buku Masail Fiqh karangan Hajah Ani Wafiroh MAG. Ya, pada bagian pertama, pada bab 1, yaitu sumber ajaran Islam. Nah, di dalamnya itu terdapat 3 pokok bahasan penting. Yang pertama itu ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah wahyu yang menjadi petunjuk, obat hati, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak diturunkan secara kronologis, tapi sistematisnya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ada Al-Hadis. Di situ adalah ucapan atau tindakan atau ketetapan Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad ini merupakan suatu upaya akal manusia dalam menetapkan hukum Islam ketika tidak ada dalil. Metodenya bisa berupa ijma, qiyas atau istihsan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada yang bab kedua itu berisi seputar konsep tentang ilmu, yaitu membahas ilmu seperti bagian dari wahyu dan dimuliakan dalam Islam, agar ilmu adalah dari Allah yang Maha Tahu. Nah, tujuan ilmu itu untuk apa? Untuk mengenal Allah, untuk mengenal penciptanya dan membangun kesadaran yang kudus. Nah, yang kedua ada kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu. Kenapa kita wajib dan menuntut ilmu? Umat Islam itu wajib menuntut ilmu di segala bidang, bukan hanya ilmu duniawi saja, tapi juga ilmu akhiratnya. Nah, yang ketiga ada mendidik anak beriman dan berilmu. Orang tua wajib menanamkan iman, ilmu, dan amal kepada anak-anaknya. Pada bab ketiga itu ada tentang akhlak dan etika perspektif Islam. Dalamnya itu berisi definisi akhlak menurut Imam Al-Ghazali dan ulama lainnya. Akhlak adalah sifat batin yang memunculkan tindakan secara spontan. Yang kedua itu ada faktor pembentuk akhlak. Nah, faktor pembentuk akhlak itu ada lingkungan, ada keluarga, ada pendidikan, dan juga akhlak itu jadi karena kebiasaan. Nah, ada macam-macam akhlak. Yang ketiga yaitu akhlak kepada Allah, kepada sesama, dan kepada lingkungan. Nah, bab 4 itu ada keluarga sejahtera, tinjauan agama. Itu berisi dari pranikah, pernikahan, dan hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Nah, yang pranikah itu seperti ini. Pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Untuk pernikahannya sendiri itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dan ada juga hak dan kewajiban suami, istri, dan anak diatur agar terjadi keseimbangan dalam sebuah rumah tangga. Nah, yang terakhir ada pembinaan akhlak keluarga. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai ibadah, akhlak, dan pengawasan terhadap anak. Selanjutnya ada materi yang yaitu bab kelima, hubungan petugas kesehatan dan pasien menurut Islam. Pandangan Islam tentang kesehatan, menjaga kesehatan bagian dari ajaran Islam, baik secara fisik, mental, maupun lingkungan. Yang kedua, etika hubungan medis, yaitu terjadi akad ijarah antara pasien dan tenaga kesehatan. Kewajiban petugas kesehatan itu apa? Ada juga memberi layanan yang adil, menjaga rahasia pasien, tidak diskriminatif. Nah, ada juga hak untuk pasiennya mendapat pelayanan yang baik. Nah, seperti tadi, rahasianya dijaga, perlindungan terhadap akidah, dan menuntut hak jika terjadi kelalaian. Bab selanjutnya bab 6, tuntunan agama terhadap ibu hamil dan melahirkan. Itu yang pertama ada bimbingan dan doa. Islam menganjurkan untuk membaca doa sejak kehamilan, pada waktu awal hamil itu, nah, dan juga saat kelahiran dan pasca persalinan. Yang kedua ada akikoh dan hutan. Akikoh dilakukan pada hari ke-7, 2 kambing untuk anak laki-laki, nah 1 untuk perempuan.
Nah, yang ketiga ada nifas. Darah nifas disamakan dengan darah haid dari segi hukum fikih. Nah, bab selanjutnya, bab ketujuh, yaitu menengok orang sakit dan mengurus jenazah. Hukumnya gimana? Dalam pembahasan ini, yang pertama, menjenguk orang sakit itu dianjurkan gimana? Yaitu memberi semangat, berdoa, memberikan bantuan berupa materi dan sebagainya, dan menasihati agar bersabar dan berbaik sangka. Selanjutnya, dalam mengurus jenazah, memandikannya seperti apa dengan tata cara yang penuh kehormatan, dimulai dengan bagian kanan tubuh. Yang selanjutnya, tata cara mengkafaninya, minimal 1 lapis kain, idealnya itu ada 3 lapis kain untuk pria, dan untuk wanita ada 5. Nah, menyolatkan dengan 4 takbir, membaca Al-Fatihah, selawat, dan doa untuk jenazah. Yang selanjutnya itu menguburkan. Jenazah dimiringkan ke kanan menghadap kiblat dan disunahkan menabur kerikil dan berdoa di atas kubur. Bab selanjutnya, bab ke-8, pandangan agama terhadap tindakan medis, yaitu aborsi. Diharamkan jika tanpa alasan syar'i. Nah, yang kedua ada transplantasi organ. Boleh jika itu sesuai syariat, tanpa unsur jual beli organ. Nah, itu diperbolehkan dan tidak mencederai martabat manusia. Yang ketiga ada bedah mayat atau otopsi, diperbolehkan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan forensik. Yang keempat ada inseminasi dan bayi tabung. Nah, ini itu hanya dibolehkan dalam batas pernikahan sah, dilarang jika menggunakan donor luar. Nah, yang kelima ada keluarga berencana, diperbolehkan jika bertujuan baik dan tidak permanen, misal vasektomi atau sterilisasi tanpa alasan darurat dilarang. Nah, yang keenam ada eutanasia, itu maksudnya kayak suntik mati. Nah, itu haram hukumnya karena nyawa hanya boleh diambil oleh yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh ada AIDS. Pengidap AIDS harus dirawat manusiawi. Nah, bab yang terakhir yaitu ada halal dan haram menurut hukum Islam. Nah, di sini prinsip-prinsip halal haram. Pertama, segala sesuatu asalnya mubah. Hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Terus ada juga makanan dan minuman harus halal dan thayyib, yaitu baik, bersih, tidak membahayakan, tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi. Kategori haram itu makanan seperti bangkai, darah, daging babi, binatang buas, dan segala bentuk makanan dan minuman yang membahayakannya. Yang terakhir ada ASI dan hukum ridho, persusuan, membahas hukum menyusui anak orang lain dan implikasi hubungan mahram karena persusuan. Nah, sekian review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.